Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haditsu bni Abi Aufa. Lan hadis saking Ibni Abi Aufa. Ghazauna perang sapa kita ma'a Rasulillah sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sab'a ghazawatin kelawan itu pira-pira peperangan. Nak bulu kalimangan sapa kita al-jarada ing walang. Fakat khassasa mongko teman-teman ngususake sinten jumhur fuqaha'i akeh-akeh pira-pira ulama fikih mayoritas minal ayati sanging ayat naksis maitatal bahri ing badang segoro badang kapono segoro badange karyawan kang urip ana ing segoro bil ahadisi krana pira-pira hadis asabiqati dzikri kang wis dhisik kasebute kama abahu kaya oleh menangaken utawa memperbolehkan sapa ya jumhur aklal jarodi ing mangan walang illa annal hanafiyata aning stune kaum Hanafi segese orang-orang yang bermadzhab menggere Abu Hanifah iku haramun ngaromaken sinten ya Hanafiyah atau via ingkang ngambang minas samaki saking iwak wa ahal lan padha ngalalake utawa ngukumi halal sinten ya Hanafiyah ma ing yo apa yo hayawan juzira anu al-bakhru jazara kang sat iku yo banyune entek anu ninggal ma apa al-bakhru segoro di hadisin krana hadis rupane ma utawi hayawan alqa kang nguncalaken utawa ngerekaken cara pahamane ing ma apa al-bakhru segoro au jazara utawa sat anu ninggal ma au jazara utawa sat apa bakar anu ninggal ma fakulu moko yo mangan sira kabeh hikmah. Jadi bangkai iku kan haram tapi kan enten taksis segoro. Jadi hayawan sing mati ana ing segoro iku hukume halal. Soale segoro niku aire mensucikan, bangkainya halal. Gua atau huru ma'u al-hillu maitatu hadis ini. Nah niki nggone masalah bangkai niku mutlak napa boten Imam pengikut mazhab Hanafi mentaksis memberikan ketentuan ngeten. Bangkai senajan kok segoro iku lek wis kemampul niku haram. Jadi wak itu memang lek wis busuke nemen iku memang ngambang. Lek busuke masih bisa dikonsumsi niku busuk mati tapi masih di dalam air. Jadi kalau Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi niku mengecualikan kalau atofi niku ikan yang membusuk sampai mengapung di atas air. Keranten apa melihat dari hadis di alqal bahru apa yang dilemparkan oleh air laut ada ombak terus akhirnya ceblok ning daratan mati iku halal atau au jazaru anhu atau air itu surut sehingga jazaru dengan air itu surut ada ikan yang tertinggal di darat maka ini juga halal. Tapi kalau mati sampai mengapung di atas permukaan air itu hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini juga kalau kita mazhab Syafi'i ya tetap itu halal, tapi ya perlu kita pertimbangkan. Karena bangkai les mengapung itu pun benar-benar busuk luar biasa. Jadi ketika manusia itu ketika baru mati tenggelam itu dia tidak mengapung. Tapi kalau tubuhnya sudah penuh dengan air busuk dia akan mengapung. Begitu juga ikan. Jenengan ningali iwak kok wis ngambang. Niku jenengan demek dadine ngeten men perpel.
Kulo apa? Soalnya kulo pegawainya merepot. Jadi ada ikan itu yang bisa bertahan ketika setelah kena mata kayu. Ada yang tidak. Termasuk yang bertahan itu pating, nila, ikan mas itu tahan. Tapi ada yang tidak tahan, bandeng. Jadi bandeng itu ketika kita dapat mancing terus kita masukkan kerumbu tempat di mana pemancing itu pasti bawa. Bandeng itu nggak sampai ke posisi beberapa loh, karena ketika kena mata kayu terus kita lepas mata kayu kan pegang kita. Ini kita melawan. Jadi beberapa itu banyak yang lepas. Ini kan tak ada kerumbun ini mati ngambang. Pun ngambang nih gue kesuwen itu busuk. Rasanya gak enak. Jadi aku gak enak. Ini buang. Awes masuk ini gak kuat lama. Jadi meskipun kita mengikuti madzhab Syafi'i, tapi madzhab Hanafi ini lebih ilmiah kita pertimbangkan kalau bangkai itu sudah mengapung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama utawi hayawan mata kang mati apa ya ma fi ing dalem bahar watfan hale ngambang mengapung fala takulu iku fala takulu mongko aja mangan sira kabeh ing apa yang mengapung di atas permukaan laut karena dia mati maka jangan dimakan. Illa anal malikiyata ning stune madzhab Maliki iku abahu padha ngolehaken sapa Malikiyah aklamaitati samaki ing mangan bangkai iwak. Wa baqiya lan isih tetep apa aljaradu walang almayyitu kang mati ala tahrimil maitati ngakase harame bangkai. Kesile walang niku bangkainya haram. Ini menurut Malikiyah. Jadi belalang niku menurut madzhab Malikiyah, mengikut madzhab Maliki, mama mata ala tahrimil maitati, babaki al jaradu al mayitu ala tahrimil maita. Jadi bangkene belalang itu madzhab Hanafiyah, madzhab Maliki tetap haram. Li ana permustune kelakon iku nasih ka ora sahih fihi ing dalem ya jarad al mait indau munggu Malikiyah apa syai'un suwiji-wiji hadis. Karena menurut madzhab Malikiyah itu tidak ada hadis sahih yang menerangkan bahwasanya bangkainya belalang itu halal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terjadi perbedaan analisis hadis ya antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Qala al-Qurtubi wa aksaru fuqaha utawi akeh ahli fikih iku yujizuna padha marangaken sapa ya aksar akla jami dawabil bahri ing mangan sekabehane pira-pira raja kayane laut. Tegese dawab itu apapun yang hidup di laut. Karena keamanan raja kaya memang ada. Jadi makna asli dabah itu kan memang binatang ternak. Karena di laut itu ada jenis ikan yang makan rumput. Seperti sapi, seperti kambing. Ikan apa yang di dasar itu makannya rumput. Budi, sering dia tidak bisa hidup di agak permukaan, dia pasti di dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Hayha rupane yo uripe yo dawab, wa maitiha lan yo bangkene yo dawab. Halal. Mayoritas ulama memperbolehkan dan menghukumi halal semua yang hidup di laut, baik keadaan mati atau masih hidup. Wa huwa utawi yo yujizu akla jami dawabil bahar. Kehalalan ini iku madzhabu Malikin madzhab Malik wa tawaqqafa lan kandeg madzhab Malik disami halalkan yang berhubungan dengan laut. Kalau belalang tadi kan tidak. Wa tawaqqafa lan kandeg sinten Malik ing ayu jiba yang menjawab sinten Malik fi khinziril ma'i ing dalam anjing laut. Babi laut, anjing laut. Ya, khinzir maknanya babi. Dikiaskan ya sama anjing. Ada binatang babi laut, bentuknya seperti babi. Itu Imam Malik ditangkati, beliau tawakuf, tidak menjawab. Waqala lan dawuh sinten Imam Malik,
antum utai sira kabeh iku takuluna ngucap sira kabeh khinziron ing khinzir. Ketika Imam Malik ditangketi Abi Lautik, bagaimana Imam Malik? Imam Malik tidak menjawab, beliau dawuh ngeten, antum takuluna khinzir. Kalian kan sudah berkata kalau anjing itu haram, najis. Maka berarti ya sama yang di laut itu juga sama. Kan tidak ada khusus anjing yang di darat atau babi yang di darat. Namanya sama. Jadi antum takuluna khinzira. Qala dawuh sinten Ibnul Qasim, wa ana utawi ingsun iku ataki ngedoi ingsun ing khinzirul ma. Aku tidak memakannya. Tapi wala arolan orang nekotaken ingsun ing khinzirul ma haraman haram, tapi aku tidak menghukumi haram, tapi aku tidak memakan. Jadi ciri khas tiap alim niku nggih. Kalau dimintai hukum oleh orang awam, itu dipilihkan hukum yang pas, kadang lebih ringan. Tapi kalau untuk memilih hukum untuk dirinya sendiri, beliau memilih yang berat. Itu ciri khas orang alim. Jadi kalau ditanya orang awam, Pak Yai ketika ruku itu kita baca tasbih berapa kali? Terlepas itu sunnahnya 1 kali cukup. Tapi kalau untuk dirinya sendiri itu minimal 7 dibaca. Bukan dibalik. Kalau orang masih suka pemanasan di ilmu, itu suka menghukumi orang itu berat, tapi kalau untuk dirinya milih yang ringan. Ini masih tahapan pelajar senengane. Nek ngukumi wong abot, nek kanggo awake dhewe milih sing enteng. Kalau kiai-kiai jenengan bersani di semua mazhab fatwane dawuh-dawuh kiai lah mboten ngerti. Nek untuk santri ini ayo kalau bisa salat malam lah. Tapi beliau dawuh itu sudah hampir seperti salat wajib. Beliau melakukannya dari seumur hidup. Jadi ora kok kaya awake dhewe senengane ngukumi abot kanggo wong, tapi awake dhewe milih sing enteng. Seperti ini Ibnu Qasim, aku tidak makan, tapi aku tidak menghukumi haram. Sampai kali Kanjeng Nabi binatang dhok kan ngoten. Aku tidak memakan dhok karena itu bukan binatang yang ada di daerahku. Tapi Kanjeng Nabi mboten melarang, tapi Kanjeng Nabi mboten kesadar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu salisu. Mai popo ya yo zakatul janini utawi nyembelih janin ba'da dafi umi dalam sause nyembelih induke yo janin. Ikhtalafa sintala ulama fil janini alladzi kang dubikat kamus dibeli apa umuhu ya induke ya janin utawa alladzi wa kharaja lan metu apa janin utawa alladzi maitan haliwis mati hal yukal ana kena dipangan apa ya alladzi amla utawa ora yukal. Ketika indukan itu disembelih seperti kambing disembelih. Lah kok ning jero ana anake. Wedhuse tibakno meteng. Terus anaknya katut mati. Apakah anaknya itu termasuk halal? Dhahaba sinten Abu Hanifah ila anna maring stune ya janin iku layu kalau ora kena dipangan apa janin. Illa ayahru janin yen metu apa janin kayen kali urip bae baku mongkon dibeli apa ya janin. Ku madzhab Abu Hanifah. Dibeli dhisik. Di anau karena satune janin iku maikatun bangkai. Karena lek indukane dibeleh dhek kok mati, maka mati nih janin ini memang bukan karena disembelih ya, karena dia bangkai, matinya tidak disembelih. Waqad qala ta'ala teman-teman dawuh sinten Allah taala innama harrama 'alaikumul maitah. Wa dabalan berbantap sinten utawa berpendapat sinten Asy-Syafi'i wa Syafi'i wa Abu Yusuf Muhammad ila anna maring setuhune ya janin iku yuk kalau kena dimakam apa ya janin. Di anau kerostune janin iku mudzakan kang den beleh didakati umi kelawan nyembelih ibuke janin utawa induke janin. Wastadallu lan padha ngalap dalil sinten ya Syafi'i wa Abu Yusuf Muhammad bi hadisi zakatul janini zakat umi kelawan hadis rupane zakatul janini utawi ya nyembelih janin iku zakatu umihi ya nyembelih induke janin. Sembelihan janin itu cukup dengan penyembelihan induknya. Itu hadis yang diambil dari Imam Syafi'i. Jadi umpama beli sapi jerone kok enek anake
katut mati, ya sudah anak kumang menjadi halal tanpa disembelih karena sudah mati lebih dahulu. Kecuali setelah disembelih induknya didapati anaknya atau janinnya itu masih hidup, maka wajib disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hadis niki pemahaman saking ulama mereka bahasanya menyembelih janin itu cukup dengan menyembelih induknya. Wa qala Malikun rahimallah, intamma lamun dadi sampun apa khalquhu kedadiane janin, wa nabatal mustukul apa sya'ruhu ya bulune janin, ukila mawa kena den pangan apa ya janin. Wa illa lamun ora tamma fala moko ora. Kalau Imam Malik dilihat dulu janin tadi sudah berbentuk fisiknya atau belum, terus berpostur sapi, terus berpostur kambing, dan juga sudah ada bulunya atau belum. Berarti benar-benar waktunya sudah sangat dekat dengan kelahiran. Kalau belum tidak boleh, kalau sudah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Qurtubi, innal janina stuni janin iku idza kharaja nalikane metu apa janin ba'da dabki ing dalem sawise den sembelih induke maitan hale mati iku yuk kalu kena dipangan apa janin li annahu karena stuni janin iku jara lumaku apa janin majrul udwi ing dalem nggon lumakune anggota awak min a'dho iya sangi pura-pura anggota wae. Imam Al-Qurtubi melebihkan ngeten, janin niku nalikane induke kok dibeleh terus janine mati ya kena dipangan, karena janin itu seperti anggota tubuh lain dari induknya itu. Dia kan bagian tubuhnya dia. Mangane janin itu dari induk, besar tubuhnya juga dari induk. Maka dia dihukumi seperti anggota tubuh daripada indukan itu. Maka awak dia beli sapi gak perlu beli sikilnya, juga perlu beli tangan ini, gak perlu beli buntutnya. Itu semuanya tidak disembelih, hanya cukup melalui penyembelihan induknya tadi. Nah, janin ikut dihukumi oleh Imam Al-Qurtubi seperti anggota tubuh daripada indukannya itu, maka tidak perlu disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa man ulama yang tasiru kang apa ya asli maknane nulungi sependapat, yang tasiru kang sependapat sapa yo man di Abi Hanifah maring Abu Hanifah. Ada ulama yang sependapat atau mendukung kaulnya Abu Hanifah. Dawuh ngeten, innal hadis astune hadis iku yahtamilu mempropo hadis maknan ing makna akhir kang meneh. Wa utawi ya makna akhir iku anna zakatal janini sak temene nyembelih janin iku ka zakati ummi kaya nyembelih ibu janin. Dadi ngene, lek dari Abu Hanifah makan bahasanya ketika ada indukan hamil, ada kambing hamil, kemudian indukan ini dibeleh, didapati dalam perut indukan ini ada janin yang sudah mati. Maka menurut Abu Hanifah ini kan janin menjadi bau, harus dibuang, tak boleh dimakan. Kecuali ketika indukan itu disembelih, dibuka perutnya, janin masih hidup, maka itu baru diproses sembelih. Berarti menurut Abu Hanifah kan, janin yang mati dalam perut induk itu tidak boleh dimakan, dia menjadi bau. Sedangkan untuk membantah hadis yang menjadi dasar Imam Syafi'i bahasanya zakatul janini zakatul ummihi, penyembelihan janin ya, kalau Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Muhammad kan dari dasar ini zakatul janini zakatul ummihi, sembelihan janin itu cukup dengan penyembelihan induk. Tapi oleh pendukung Imam Abu Hanifah hadis itu tidak dimaknai demikian, bukan dimaknai menyembelih janin cukup dengan menyembelih induknya, tapi adalah menyimpan huruf jar. Menyembelih janin itu caranya sama dengan menyembelih induknya. Berarti kalau induk beleh, janin kudu dibel. Nahwu itu mulai penting. Bantahan ulama-ulama itu ya seputar di dalam nahwu. Jadi zakatul janin, zakatul ummihi. Menyembelih janin kafin cukup di zakati ummihi. Itu Imam Syafi'i.
Menyembelih janin cukup dengan menyembelih induknya. Kalau mata Abu Hanifah, zakatul janin kadzakati ummi, cara menyembelih janin itu sama seperti cara menyembelih induknya. Juga ada dasarnya al-hadith qaulil qail ing ngatasi batasane ucapane wong kang ngucap rupane ngene. Qauli qauluka. Qauli utawi ucapan ingsun iku qauluka ucapan sira. Iku lek maknane iki. Ucapanku seperti ucapanmu atau caraku mengucap sama dengan caramu mengucap. Ada dua sudut pandang kan? Qauli qauluka, ucapanku sama dengan ucapanmu, satu. Dua, qauli qauluka, caraku mengucap itu sama dengan caramu mengucap. Berarti yang kedua ini adalah analisa dari madzhab Hanafi. Dia tetap ucapin gak cangkem. Nek dari Imam Syafi'i berarti isi ucapan itu sama antara ucapanmu dengan ucapan dia. Qauli qauluka, ucapanku adalah ucapanmu. Wa madzhabi utai madzhab ingsun iku madzhabuka, madzhab sira. Apa yang Anda pahami dari kata ini? Maka pasti orang muncul dua analisa. Itulah seperti hadis zakatul janini, zakatul ummi. Ai kaqaulika iki madzhab Abu Hanifah. Ai kaqaulika tegese kaya pengucap sira tegese qauli kaqaulika wa kamadhabika lan kaya madzhab sira ala hati qoli syairi ing atase batasane utawa mengikuti arahan atau arahan dawuh syair. Wa aina ki ainaha wajitu ki jiduha siwa anna atmasakimin kita kiku. Fa'inaki ini penyair ini melihat seekor kidang. Seekor kidang itu kan binatang yang terkenal dengan apa ya, cantik. Kidang itu terkenal dengan cantik. Hewan sing resikan. Melaku itu alon. Kidang itu melaku gak kayak wedhus gudu-gudu gini. Dia penting. Lari pun juga cantik kidang. Kidang itu melakukan ini ya, kalau orang telinganya selalu awas juga nek kono krosak tek dia. Mau melayu ya lho, kidang itu melayu didelok itu nyeneng no. Melayune itu cantik. Jadi dia itu simbol dari perempuan cantik kidang. Jadi orang memuji perempuan lain itu mesti arahnya mengarahkan dipadanya karo kidang. Binatang yang memiliki binatang yang cara jalannya itu cantik lah, lentik. Fa'inaki, jadi domir kitab di sini adalah kidang. Mongko utawi moto loro sira kidang, ki kidang. Dua matamu. Iku ainaha kaya moto lorone Laila. Laila ini perempuan yang menjadi pujaan penyair ini. Wajiduki utawi apa ya, sama dengan qaddu. Qaddukan bisa gelati apa ya, semampai. Wajiduki utawi semampai sira kidang. Iku jidua kaya semampaine ya Laila. Siwa anaat masaki. Angin sak temene balunge betis. Minki saking sira kidang iku dagingipun luwih tipis, nek betis ya tipis awakmu dan kidang daripada betise Laila, betise Laila. Tapi semampaimu dua lentik matamu itu sama dengan mata kekasihku. Jadi sampai artikan ini, dua bulan matanya kidang itu seperti dua bulan matanya Laila. Apa yang Anda pahami dari dua kata ini? Dua matanya dia sama dengan dua matanya sama di dalam tempatnya atau sama di dalam bulatnya atau sama di dalam memberikan arti kepada getaran jiwa pada kekasihnya. Kan tidak kalau dalam arti getaran, tapi hanya sama dalam bentuknya saja. Berarti itu menyimpan kaf huruf jar. Ai fa'ainaki ka'ainaiha. Dua matamu seperti gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu. Jadi kalau di sini kalau di mungkin cenderung
pada mazhab Syafi'i ya, karena kita mazhab Syafi'i, tapi bukan berarti kita, tapi juga mazhab Hanifah perlu kita pertimbangkan ya. Karena kalau Anda ditanyai orang awam, Anda pilih jawab pakai mana? Imam Syafi'i atau mazhab Hanifah? Syafi'i, karena lebih meringankan masyarakat. Ya Syafi'i ini kedungkul beli lah, kan tempat DT tuh, jari pun, mawon, kenapa-napa. Tapi lain jenengan juga, ya, kalau tak mau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-humur rabi'u, halibah wanoto dan menangakan kualitif fa'ungalak manfaat bil maitati kelawan bangkai biwir aklin dalam liane dan pangan. Apakah bangkai itu boleh diambil manfaat selain untuk dimakan? Kalau dimakan kan jelas haram. Apakah boleh mengambil manfaat selain dimakan? Zabat berpendapat sinten ataan mengatok ila ana manustune kelakone piya juzu menang apa intifa ngalap manfaat bisahmil maitati kelawan gaji bangkai wajil dia lan lulangi maitah katila isufuni koyok minyaki pura-pura kapal itu menggunakan lemak agar bisa melawan air. Ditambahannya kapal ini ada lemak ini, soalnya lemak tidak akan bisa menyerap air. Wadah bahil julutilan dan samai pura-pura ulang. Kalau ini dalam mazhab Syafi'i ada, kalau lemak tidak. Wahujat dulu diling-iling niki setiap ada kata intifak yang dimaksud di bab sini itu adalah selain untuk dikonsumsi. Jadi kalau konsumsi itu bahasanya pakai akal, dimakan. Penggunaan selain dimakan itu namanya intifak, mengambil manfaat dari si lain untuk dibuat apa itu pokoknya selain untuk dimasukkan dalam perut kita, itu namanya intifak. Bahwa jatuh tayi hujai Imam Atok, iku anal ayatas studi ayat, iku inama ya yang pesteni utawi ayat. Iku fitah ngerimil akli dalam dan haram akan mangan khasatan hal tertentu wayadul lan nuduhaken alaihi ngatasi tahrimil akli apa qaulu ta'ala daun Allah ta'ala muharraman ala qa'imin yat'amu wadah balam berpendapat setelah jumhur ila tahrimi maring dan haram akan intifak. Mayoritas ulama mengharamkan untuk mengambil sisi manfaat dari bangkai. Manfaat apapun selain dimakan tetap haram. Wastadal lan padha ngalap dalil sinten al-jumhur bil ayatil karimati kelawan ayat kang mulya. Rupane hurrimat alaikumul maitah. Hurrimat alaikum apa al maitatu. Ail intifa'u tegese ngalap manfaat dia kelawan maitah. Diaklin kelawan dipangan al ghairi utawa liyane aklin. Berarti ketika ada bangkai ayam, rata-rata petani lele itu memberikan makan lele itu dengan bangkai ya, tidak nurut oleh karena memberikan bangkai itu jadikan makanan ikan peliharaannya itu salah satu intifak, salah satu mengambil manfaat. Bangkai ini sih manfaat pakai lele ini kan bapaknya atau bangkai apa wong iki gak dipangan, mazhab Imam Imam Atok mawon itu digawe menutupi kapal, tidak ada hubungannya dengan makanan. Itu kan lele. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alul maqal padha dadekaken sinten jumhur al-fi'la ing fi'la muqaddar kang den kira-kiraaken. Wa kang utai fil muqaddar iku al intifa'u lafaz intifa'. Wastadallu padha ngarep dalil sinten jumhur kadzalika hale kaya mengkono ja'alu dikoli kelawan dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam la'ana rupaning laknati sinten Allah al yahuda wong Yahudi hurrimat dan haramaken rupane den haramaken badal istimal isi daripada Allah melaknati mereka. Kenapa? Hurimat dan haramakan alai mengatasi Yahud apa suhumu pira-pira lemak nanti diharam dia lemak
Wajamalu mongko padha masak utawa ngejur sapa ya kanthi dimasak akhire ajur lemak. Sapa Yahud ha ing suhum bapak mongko padha ngedol sapa Yahud ha ing ya suhum wa akalan padha mangan sapa ya Yahud asmana ing pira-pira hasil penjualan utawa ing pira regane ya suhum. Lemak diharamkan di orang Yahudi. Akhirnya lemak itu direkayasa. Tapi yang sampai dijual sudah tidak menjadi lemak, dijur dimanfaat. Nah lemak niku oleh digodok ini kan ajur menjadi kayak kaldu, bakso, dikai gaji uangnya sing iso ajur itu. Itu kan lemaknya akhirnya hilang. Tapi air ini berlemak, tapi lemak itu sudah tidak ada. Itu rekayasa highlight daripada orang Yahudi. Yang mana lemak diharamkan, maka mereka memasak lemak itu sehingga menjadi hancur, wis hancur terus didol. Dan mereka memakan uang hasil penjualannya itu. Dan itu dilaknati Gusti Allah. Berarti ketika bangkai itu diharamkan, kok Anda merekayasa dengan mengambil manfaat yang lain? Ini dikiaskan sama dengan ini. Gak oleh diapa-apa no. Yus digubat, dikubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadalla badal hadisu mongko utaiki hadis iku ya dulu nuduhaken apa hada ala anna Allah ing atase istune Allah iku idza harama nalikane ngaramne sinten Allah sya'aning suwiji-wiji harama moko ngaramake sinten Allah sama nau ing samane ya syai. Saman itu hasil penjualan, hasil transaksi. Ketika hadis ini menunjukkan bahasanya ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualan dari sesuatu yang haram itu. Ada orang mencuri, maka barang curian ini haram. Ketika barang curian ini dijual, maka uang yang kita terima juga haram. Kita belikan juga senilai haram dan seterusnya. Ma harum akhdu haruma iqaduhu. Apa yang haram diambil itu haram juga diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala juzu mengora menang opal bayu adol walal intifa'u lan ora wenang apa ngalap manfaat bisain kelan suwiji-wiji minal maitati saking bangkai ilama angin perkara-perkara warda kang tumeka bi kelawan apa anasu keterangan pasti, kecuali ada hadis yang menjelaskan kalau ini boleh seperti tulang apa lulang ya kulit itu ada solidnya ya, pemanfaatan bangkai dengan mengambil tulang yang kerasnya itu untuk disamak, itu hadisnya sahih. Saliyane kulit kula kok mboten enten yang memperbolehkan kita mengambil manfaatnya. Cuma kalau di mazhab Syafi'i kan gini, makanan daripada binatang ternak itu tidak wajib suci, kan itu. Makanan binatang ternak itu tidak wajib suci. Maka bolehkah memberikan makanan pada ternak itu benda yang najis? Boleh. Tapi kalau memang selama hidupnya sebelum sampai dipanen itu makanan ternak itu adalah didominasi oleh makanan-makanan yang najis, maka hukumnya makruh memakan binatang tersebut. Seperti lele didominasi oleh makanan-makanan dari kotoran manusia. Itu di desa-desa kata gitu. Diberi makan bangkai ayam dan itu didominasi makanannya kayak merotok, maka itu hukumnya makruh karena itu termasuk mustahdzar, menjijik. Kecuali makanannya itu ada kombinasi, ya, tidak didominasi. Ya kalau yang batang PT tak kayak, juga iso mendino, ya kayak iso dijipno kalau PT tangan gandangan terus ganteng, nggak temu nih kau misalnya apa. Ini dominasi makanan-makanan sewajarnya yang umum niku, maka itu tidak mengapa. Mulane di tilah ini, di redaksi ini ada rekayasa gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa makan daging babi? Maka potonglah daging babi itu kemudian berikan pada lele. Setelah lele itu tumbuh besar, maka lele itu halal untuk dimakan karena sudah berubah wujud. Ya, sudah berubah wujud. Ya seperti kita makan tahu suci halal, ketika berubah wujud ke belakang ya sudah najis haram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qurtubi al-hukmu
Al-khamisu ma huwa hukmud dami, ma iku apa wa ya ma hukmud dami ta hukumi gete alladzi kang yapqa kang isih tetep apa alladzi fil uqi dalam beberapa otot utawa urat walah milan daging. Sebenarnya darah itu kan najis ya, sepakat. Cuma lek didetilno darah sing ndi? Darah sing piye? Hukum niku digodhog terus sampai mentok. Jadi kalau di teman-teman yang masih ngaji mabadi atau di Sapina itu tidak sampai ke sini ya, belum sampai ke sini. Jadi contoh ini, Caca ini sepakat. Caca ini semuanya sepakat. Kalau darah itu najis, kalau najis berarti haram dimakan, dikonsumsi. Cuma mereka mungkin lalai atau lupa atau tidak tahu ya. Biasanya setiap mereka makan daging ternak itu pasti dalam dagingnya itu ada darah. Karena di setiap jengkal daging itu ada urat, yang mana itu ada aliran darah. Lek kalau getihe itu dagingnya warnanya ya puyeh putih. Mereka padahal ngaji paham najis darah, tapi mereka makan daging kok lupa ya dan bakasan itu, atau dia nggak tahu tapi mau makan yang ini ya wis lah. Karena tidak ada dan tidak akan pernah Anda jumpai orang nyate itu dagingnya dicuci dulu, nggak boleh. Menurut medis juga itu nggak bagus karena daging akan cepat membusuk dan rasanya pun nggak enak. Dan tidak ada bagian tubuh daripada dikonsumsi manusia daging itu yang tidak ada darahnya. Kita bagian tubuh kita bagaimanapun kita sayat keluar darah, daging kita nggak perlu dengan darah, sama dengan binatang. Nah, hati kok jadi najis, tapi kita selama bertahun-tahun itu ya, sering konsumsi darah. Ittafaqa al-ulama'u ala anak damai kata sak temene gede ku haram racun najis. Layukan lu ora kena dipangan apa dam wala yuntafa'u lan ora kena diala manfaat apa bidam. Maka dakaran teman-teman nutur sinten Allah Ta'ala agama ing gede hauna ing dalem kene bab mutlakon kali mutlak. Waqayyada lek teng ayat mriki kan disebutkan darah boten mawon nggih. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama. Tegese mboten enten sifat, mboten enten naat, tidak ada ketentuan. Waqayyada lan wayiti sinten Allah ing tam fi an'ami dalam surah Al-An'am dikoli kelan daune Allah audama masfuha rupane ayat dawuh audama masfuhan utawa ketik masfuhan kang milih. Ini bejone sampeyan apa Quran itu. Terus ayat-ayat ini iki dene. Di Quran juga fahimah tafsir ayat. Istimewa. Wa hamalalan ngertekaken sinten ulama-ulama al-mutlaq ing mutlak alal muqayyad ing ngatasi muqayyad. Maksudnya apa? Ketika ada ayat mutlak itu pasti artinya diarahkan pada yang muqayyad. Sama dengan dalam ilmu tauhid, ketika ada ayat mutasyabihat maka diarahkan artinya pada ayat muhkamat. Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa itu tasyabihat. Yang muhkamat laisa kamitslihi syai'un. Allah apakah di aras? Kalau Anda menyatakan itu Allah seperti makhluk enggak? Iya. Padahal Allah dengan tegas laisa kamitslihi syai'un. Berarti tidak, artinya tidak seperti itu. Berarti arti sing multi tafsir itu pasti diarahkan maknanya kepada yang tidak multi tafsir. Mungkin ini artinya mungkin ini. Kalau ayat sing muhkamat, ayat sing muhkamat itu tidak bisa multi arti, multi tafsir nggak bisa. Seperti ini, ada ayat di dalam ayat ini wadama gitu saja, darah macam-macam, ada yang mengalir, mungkin ada yang tidak mengalir. Maka di dalam surah Al-An'am Allah dawuh nih daman mas fuham, berarti yang haram itu darah yang mengalir. Lo benar-benar orang awam, jadi nanti ngaji rumun-rumun, dia makan dikit.
dengan tenang dan benar-benar dirasakan. Ya kalau takok ini ku soalnya tahu ngaji yang lebu, ngaji. Tapi ngaji ini gak tahu kok piye. Jadi dia ya bener. Bener itu menyampaikan sedikit argumen itu laras. Kok niki apa niki? Niki dideh. Kalau ngomong bahasanya no. Saren itu dideh. Saren tapi dia ngomong terus. Itu dideh. Nggih. Tapi kan pemboten milih. Sing diharoni pangeran niku milih. Ya itu sakal jane ya. Iya, milih seger wis dicetak goreng. Mosok yo milih. Ya itu perlu penjelasan. Maksudnya yang asalnya itu mengalir. Ideal bener. Ini kok nek kula ngerti ngaos niku dipun haromaken gede sing tasik milih. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yuharimu lan orang ngaromake sinten ulama alim gede karena kang ana apa mak iku masfuhan milih. Wawaroda lan tumeka tegese wonten hadis an Aisyah tasani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna satuni Sayyidah Aisyah iku kala dawuh sinten Sayyidah Aisyah laula annallaha lamun ora setune Allah iku kala dawuh sinten Allah dawuh ing audama masfuha ing dawuh audama masfuha la tatabba'a tafa'ala tatabba'a ya tatabba'u iku madi niku tatabba'a tafa'ala la tatabba'a mongko ya tiniti sapa anasu menungso ma ing gede-gede fil uruki kang tetep ing dalem otot cilik utawa urat. Umpama Gusti Allah kok mboten dawuhne ya. Gusti Allah mboten dawuh audama masfuha yakti umpama arep mangan dagingku ngruwesi dagingku sampai salah-salah sampai daging puyek ngono. Tetap bahan nasu mafil urut, maka manusia akan membersihkan darah sampai ke urat-uratnya. Mungkin dagingnya diiris tipis tuh dikunggah sampai warnanya kayak kain putih ngono lagi di mana. Umpama Gusti Allah mboten nurunin ayat audama masfuha. Bismillahirrahmanirrahim. Fama mongko utai gede khalaqa kang nyampuri apa mak Allah maing daging iku ghairu muharramin ora den haramaken. Maka darah yang sudah menyatu dengan daging itu tidaklah diharamkan. Ijma'in lawan sepakati ulama. Wa kadzalika latiku kaya mengkono ya ghairu muharram, begitu juga tidak diharamkan al-kabidu tawi ati. Wa tihalulan limpo. Mujma'un ala adami hurmati mujma'in maka dalika kan kaya dene mengkene ya ghairu muharram al-kabidu tawi ati wa tihalal limpo iku mujma'un den sepakati apa ala adami hurmatihi ora anane haram ya kabid wa tihal. Ati limpo niku mboten haram. Termasuk mboten ngalir niku maras. Ngerti maras? Enak itu. Kulo lek kepengin mangan gete mangan kuwi. Enak. Kira-kira di dhewe anjene yo enak. Paling loh, terlepas dari itu madorot, saya yakin pasti itu banyak madorotnya. Karena menurut sekolah ngono kae, ketika binatang itu terkontaminasi virus atau penyakit itu melalui darah yang mengalir. Makanya disembelih itu untuk menghilangkan itu. Maras niku mboten gembel koyo aku. Kayak awal mboten cair dengan gembel. Seperti yang di dalam daging. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikana senajan ono apa ya kabit tikal fil asli dalam asale iku daman getih meskipun asalnya itu adalah darah. Mulane dia halal karena boten masfuh. Lo nanti mau salah setunggalipun kita pikir supaya boten itu tentang bugian. Itu mustasyidin gitu kan itu. Itu bahwasanya ketika di blender itu hati itu menjadi haram karena dia mengalir, dia mencair. Jadi dari sini
meskipun kita belum pernah tahu, tapi lek masak api itu sampai dijur karena itu akan menjadi darah yang mengalir. Nanti kalau prakteknya aja nih, meskipun buat kalau pangan akhirnya, kalau namanya praktek kitab niku, kalau blender, ternyata benar-benar jadi gede. Dan itu justru gede yang mengalir loh. Jadi tak coper loh. Iya, tak saring gitu, tak saringan lembut itu. Sing granul-granul terus sedikit itu genetisnya gede ya. Jadi kalau memang tidak tidak mengalir maka darah itu tidaklah haram. Bukan berarti ketika ketika dikonsumsi itu dengan arti tidak mengalir lagi maka dia halal, betul. Itu sudah menjadi darah yang masfuha. Qala al-Qurtubi wa